Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan para legal yang saya hormati, berbicara mengenai tata usaha negara, tentunya pemikiran kita langsung masuk ke materi bagaimana negara dalam hal ini melakukan pengaturan atau penataan atas kinerja yang akan dilakukan tentunya oleh penyelenggara negara ataupun pejabat penyelenggara negara. Nah, ketentuan yang mengatur tentang tata usaha negara ini adalah salah satunya diatur di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur mekanisme administrasi pemerintahan yang terkait dengan peran badan atau pejabat pemerintahan, warga, dan pihak lain yang terkait dengan upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Untuk apa tata usaha negara ataupun undang-undang peraturan yang terkait dengan administrasi pemerintahan negara ini dibuat? Sudah barang tentu agar penyelenggaraan negara bisa berjalan dengan tertib, lalu adanya kepastian hukum bagi para pejabat penyelenggara negara untuk melaksanakan tugas tanggung jawabnya. Lalu juga peraturan ini memberikan kesempatan bagi warga masyarakat untuk dapat dilayani oleh pejabat ataupun penyelenggara negara dengan baik. Ruang lingkup dari Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini adalah masuk mengcover pada bagaimana peran dari badan atau penyelenggara negara ini dilakukan. Siapa saja pejabat pemerintahan yang termasuk harus mengikuti ketentuan dari Undang-Undang Administrasi Negara ataupun Administrasi Pemerintahan ini, yakni adalah badan atau pejabat penyelenggara negara yang menangani urusan-urusan di bidang eksekutif, yakni presiden dan seluruh pembantu presidennya. Lalu juga undang-undang yang mengatur tentang administrasi pemerintahan ini berlaku pada aktivitas yang dilakukan oleh pejabat negara di yudikatif, pengadilan, lalu juga dilakukan oleh pejabat pemerintah yang beraktivitas di legislatif atau yang kita kenal saat ini dengan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di negara kita. Dan tentunya berlaku juga bagi pejabat badan pemerintah lain yang sesuai dengan undang-undang dibentuk dan diatur. Berikutnya adalah seperti apa negara mengatur pengelolaan atas administrasi negara ini. Kita tahu bahwa pengelolaan organisasi baik perusahaan maupun negara tentunya memiliki beberapa prinsip-prinsip sehingga hasilnya penyelenggaraan negara ataupun bahkan perusahaan bisa berjalan dengan baik, tertib, sehingga beberapa azas umum yang ada dalam undang-undang atau administrasi negara ini beberapa adalah adanya prinsip kepastian hukum, sehingga penyelenggara negara atau pejabat pemerintah yang menyelenggarakan tata usaha negara bisa memiliki dasar hukum atas kegiatan dilaksanakannya. Lalu adanya prinsip ataupun azas kemanfaatan bahwa apapun yang dilakukan oleh para pejabat negara diharapkan bisa bermanfaat bagi berbagai macam kepentingan dari stakeholder yang ada, baik itu warga masyarakat, pemerintah, pihak-pihak terkait lainnya, kelompok, komunitas, dan berbagai macam kepentingan lainnya.
Pemerintah negara, administrasi pemerintah negara tidak berpihak, artinya tidak memihak pada salah satu kepentingan, hanya memihak pada kepentingan umum, ya. Lalu adanya azas kecermatan, di mana penyelenggara negara harus cermat sebelum memutuskan atau menetapkan kebijakan, tidak menyalahgunakan wewenang, memiliki azas keterbukaan, ya, sehingga mampu memberikan masyarakat akses yang mudah dan informasi terkait dengan penyelenggaraan negara. Lalu juga azas untuk kepentingan umum dan pelayanan terbaik tentunya, yang tepat waktu, tepat prosedur, dan biayanya juga jelas. Lalu apa saja yang diharapkan tidak dilakukan oleh para pejabat negara, ya. Para pejabat negara atau penyelenggara pemerintahan diharapkan dalam melakukan tugasnya tidak melampaui wewenang, ya. Tidak melampaui wewenang itu dapat diartikan beberapa parameternya adalah dalam mengambil keputusan tidak melampaui masa jabatannya, artinya jika masa jabatannya sudah berakhir tidak diperkenankan untuk membuat keputusan atau kebijakan. Lalu juga melampaui batas wilayah berlakunya wewenang, ya, dan wewenang dan keputusan diambil yang dibuat adalah bertentangan dengan undang-undang. Yang kedua, tentunya tidak diperbolehkan para pejabat negara mencampur adukan wewenang. Dan yang terakhir adalah tidak diperkenankan bertindak sewenang-wenang. Nah, jika ketiga hal tersebut dilakukan oleh pejabat badan penyelenggara negara, maka pejabat penyelenggara negara itu dapat diajukan keberatan, ya, oleh badan atau orang yang merasa dirugikan, ya. Lalu bagaimana mekanisme ataupun upaya administratif yang bisa dilakukan oleh orang atau badan yang dirugikan atas keputusan dari pejabat tata usaha negara? Yang pertama yang dapat dilakukan adalah upaya administratif. Jadi upaya administratif ini bagi warga yang merasa dirugikan atas keputusan dari pejabat tata usaha negara, itu bisa mengajukan upaya administratif, upaya keberatan kepada pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan kebijakan tersebut. Lalu jika nanti hasil penyelesaian dari pejabat negara yang mengeluarkan keputusan tersebut tidak atau dianggap tidak sesuai, maka warga, masyarakat atau orang itu dapat mengajukan kembali banding, ya. Banding diajukan tertulis kepada siapa? Kepada atasan dari pejabat yang mengeluarkan kebijakan tadi. Ya, jadi upaya yang bisa dilakukan adalah itu. Yang pertama, mengajukan keberatan terhadap keputusan dari pejabat negara tersebut. Yang kedua adalah mengajukan ke banding jika yang pertama tadi kurang sesuai. Dan yang terakhir, jika atasan dari pejabat negara tersebut dalam penyelesaiannya dianggap tidak sesuai oleh yang mengajukan banding, maka keputusan dari pejabat negara tersebut itu dapat kita ajukan ke pengadilan tata usaha negara, seperti itu yang diatur. Lalu siapa saja yang dapat menjadi penggugat atas keputusan pejabat tata usaha negara? Yang pertama tentunya adalah orang atau badan hukum, terkecuali badan atau pejabat tata usaha negara itu tidak dapat atau tidak bisa mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Lalu pengajuan gugatan harus dilakukan tertulis, dan dalam gugatan tata usaha negara ini hanya diperbolehkan untuk satu tuntutan pokok, ya. Jika ada tuntutan tambahan hanya bisa dalam bentuk ganti rugi ataupun rehabilitasi yang dilakukan.
Lalu berikutnya adalah apa saja alasan gugatan yang bisa digunakan dalam gugatan tata usaha negara ini. Yang pertama adalah keputusan dari pejabat tata usaha tersebut itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini. Yang kedua, keputusan yang dibuat itu bertentangan dengan azas umum pemerintahan yang baik. Jadi dua alasan itu merupakan dua alasan yang dapat digunakan dalam gugatan kita ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Lalu berikutnya lah di mana kita dapat mengajukan. Beberapa ketentuannya dapat kami sampaikan bahwa pengajuan gugatan itu dapat diajukan di pengadilan yang berwenang ataupun yang punya kompetensi absolut untuk mengadili ya di tempat kedudukan tergugat. Lalu bagaimana jika tergugat dan penggugat beda domisili atau beda kedudukan? Maka jika hal itu terjadi, pengajuan gugatan bisa diajukan ke pengadilan di tempat tinggal atau tempat kedudukan tempat kedudukan penggugat, dan selanjutnya akan diteruskan oleh pengadilan ke pengadilan di tempat kedudukan tergugat. Lalu bagaimana kalau penggugat dan tergugat kedudukannya di luar negeri? Jika itu terjadi, maka pengajuan gugatan itu dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun pengadilan di Jakarta. Demikian yang dapat kami sharing untuk materi Tata Usaha Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.